Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Norantika, nomor induk mahasiswa 857766909. Di sini saya akan menyampaikan terkait tugas tutorial mandiri yang ketiga. Materi yang akan saya bahas adalah penanganan anak berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan emosi, yaitu anak fobia. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu arti dari fobia. Apa itu fobia? Fobia adalah suatu gangguan kecemasan atau disebut juga anxiety disorder yang ditandai dengan rasa takut berlebihan, irasional, dan tidak terkendali terhadap objek, situasi, atau kondisi tertentu yang sebenarnya tidak membahayakan. Rasa takut ini dapat memicu reaksi fisik seperti jantung berdebar, berkeringat, gemetar sesak nafas, menangis, dan bahkan panik atau disebut istilah panic attack. Seseorang dengan fobia biasanya berusaha menghindari objek atau situasi yang ditakutkan sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, sosial maupun proses belajar. Macam-macam fobia. Yang pertama, spesifik fobia atau fobia yang spesifik, takut berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu. Yang kedua, sosial fobia atau social anxiety disorder, takut berlebihan akan interaksi sosial, tampil di depan umum, dinilai atau dipandang orang lain. Yang ketiga, agorafobia, takut berada di tempat atau situasi yang sulit untuk keluar atau meminta bantuan. Ini saya akan membahas terkait fobia anak dalam lingkungan masyarakat takut terhadap keramaian. Simulasi penanganan anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosi, fobia terhadap lingkungan sosial dan interaksi masyarakat. Masalah gangguan fobia yang akan kita selesaikan adalah berdasarkan hasil observasi di lingkungan sekolah dan wawancara dengan orang tua serta wali kelas, ditemukan seorang siswa SD yang mengalami fobia berinteraksi dengan orang banyak dan takut berada di lingkungan masyarakat yang ramai. Setiap kali berada dalam situasi sosial seperti kegiatan sekolah bersama warga sekitar, acara keagamaan, atau bermain di lingkungan rumah, anak menunjukkan reaksi ketakutan seperti menutup wajah, menangis, memeluk tubuh, menghindar, serta menolak berkomunikasi. Gangguan ini menyebabkan anak kesulitan mengikuti kegiatan sosial sekolah dan mengalami hambatan dalam perkembangan sosial emosional. Strategi dan langkah saya dalam menangani anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosi anak fobia, yang pertama yaitu saya akan melakukan persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, saya melakukan pelaksanaan, dan yang ketiga, hasil kegiatan dari simulasi tersebut. Strategi dan langkah mengatasi masalah. Yang pertama yaitu persiapan. Dalam persiapan sendiri, kita akan melakukan observasi perilaku anak saat berada di lingkungan sosial. Yang kedua, wawancara dengan orang tua, wali kelas, dan tetangga sekitar. Dan yang ketiga, penyusunan program pendampingan berdasarkan pendekatan behavior modification dan gradual explore. Yang keempat, menyediakan alat pendukung seperti kartu emosi, jadwal bertahap, pelatihan pernapasan, reward system. Dan yang terakhir yaitu koordinasi dengan guru BK, RT atau RW dan masyarakat terdekat. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu pendekatan personal dan penguatan rasa aman. Yang tahap kedua, latihan relaksasi dan kontrol nafas. Yang tahap ketiga, mengajak anak keluar rumah dalam kondisi sepi. Yang tahap keempat, mengajak anak menyapa satu orang di lingkungan sekitar. Tahap kelima, bergabung pada kelompok kecil kegiatan masyarakat. Tahap keenam, mengikuti kegiatan lingkungan ramai secara bertahap. Yang ketiga, hasil dari kegiatan simulasi tadi yaitu anak mulai percaya diri menyapa tetangga dan teman. Yang kedua, durasi toleransi pada keramaian meningkat. Yang ketiga, reaksi panik berkurang, anak tampak lebih ceria. Kemudian yang keempat yaitu orang tua, tetangga, dan guru melihat perkembangan yang positif. Dan yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut, pendampingan mingguan untuk peningkatan sosial adaptif. Yang kedua, membuat program bermain kelompok rutin bersama teman sebaya. Yang ketiga, monitoring kolaboratif sekolah, orang tua, dan masyarakat. Tujuan dan indikator keberhasilan. Yang pertama, tujuannya adalah membantu anak mengurangi rasa takut berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, melatih keberanian dan rasa percaya diri dalam mengikuti kegiatan sosial. Yang ketiga, membantu anak mengontrol emosi dan berkomunikasi secara bertahap. Kemudian, indikator keberhasilan dari simulasi
Kegiatan ini adalah anak mampu bergabung dalam kelompok kecil di masyarakat tanpa menangis. Anak mampu mengikuti kegiatan masyarakat secara bertahap minimal 10-15 menit. Anak dapat mengungkapkan perasaan secara verbal atau melalui kartu ekspresi. Dan yang terakhir, terlihat peningkatan keberanian dan sikap sosial yang positif. Kesimpulannya, setelah melakukan simulasi penanganan anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosi, yaitu anak fobia terhadap keramaian, dapat meningkatkan kemampuan adaptasi sosial anak melalui strategi paparan bertahap, komunikasi empatik, dan kolaborasi orang tua, sekolah, dan masyarakat. Dan hasilnya, dengan adanya program yang dilakukan tadi, akan meningkatkan keberanian anak, kontrol emosi, dan kebahagiaan anak dalam berinteraksi sosial. Nah, sedikit kata-kata untuk para orang tua ataupun guru ataupun pihak masyarakat ketika melihat anak yang sekiranya fobia terhadap keramaian, lebih suka menyendiri, mari kita rangkul anak-anak tersebut. Terkadang hal kecil yang kita lakukan seperti senyum, pelukan, dan kata lembut adalah kekuatan besar bagi anak untuk mengatasi ketakutannya. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.